Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahimatul Husna dengan NPM 2213021115. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang saya sudah dapat di semester 3 di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia tentang perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini adalah proses strategis yang melibatkan identifikasi, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia di dalam organisasi. Nah, tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini apa sih? Tujuannya itu untuk memastikan bahwa organisasi atau perusahaan memiliki jumlah, keterampilan, dan karyawan yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Nah, hal tersebut mencakup rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, dan retensi karyawan. Nah, faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada faktor eksternal. Jadi, faktor eksternal ini adalah faktor yang terjadi di luar organisasi. Nah, di dalam faktor eksternal yang pertama itu ada kondisi perekonomian. Jadi, ketika ekonomi tidak stabil, tingkat produksi suatu organisasi akan menurun dan akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Nah, yang kedua ini ada teknologi. Jadi, semakin canggih teknologi yang digunakan oleh suatu organisasi, semakin sedikit pula staf yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga ini ada kompetisi. Jadi, organisasi harus memiliki keunggulan untuk bersaing agar organisasinya itu tidak tersisih. Nah, setelah faktor eksternal ada faktor organisasi, dan yang ketiga ada faktor angkatan kerja. Jadi faktor angkatan kerja ini adalah faktor yang disebabkan oleh aktivitas tenaga kerja. Nah, di dalam faktor angkatan kerja ini ada pensiun, pengunduran diri, pemecatan, dan kematian. Setelah faktor-faktor itu ada manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Nah, manfaatnya itu yang pertama mencapai visi dan misi yang dimiliki perusahaan. Jadi, pencapaian visi dan misi perusahaan bisa didapatkan dengan pencarian talent yang tepat dengan dedikasi yang tinggi. Nah, yang kedua, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di dalam perusahaan. Jadi, dengan adanya perencanaan sumber daya manusia, perusahaan dapat terbantu dalam memperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan tingkat kebutuhan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang ketiga, menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan yang mereka miliki. Nah, yang keempat itu memantau permintaan dan pasokan sumber daya manusia. Yang kelima itu menjaga efisiensi perusahaan supaya tidak mengeluarkan dana yang berlebihan untuk hal yang tidak terlalu penting. Nah, kita akan membahas tentang pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja itu sangat penting loh untuk meningkatkan kinerja karyawan. Karena kita akan lebih mudah dan cepat untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas karena kita sudah pernah melakukan pekerjaan itu gitu. Jadi pegawai dapat membantu menyelesaikan pekerjaan atau tugas secara efisien. Pegawai tidak membuang-buang waktu kerja dengan kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaannya. Pegawai juga selalu akan mengedepankan sikap profesional dalam bekerja. Pegawai juga akan mempunyai kemahiran dalam melaksanakan tugasnya yang diberikan oleh pemimpin dan pengalaman bekerja pegawai. Apa aja sih pentingnya perencanaan sumber daya manusia? Nah, yang pertama ada kebutuhan masa depan. Jadi perencanaan membantu menentukan kebutuhan personal. Kesalahan perencanaan menyebabkan kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Yang kedua, menciptakan pemain dan penyimpanan yang sangat berbakat. Nah, ketiga, menyiapkan individu untuk masa depan. Yang keempat, perluasan atau kontrak. Jika perusahaan ingin memperluas operasinya, ia dapat melakukan perencanaan lanjutan, memastikan pasokan terus-menerus. Nah, yang kelima, memotong biaya. Jadi perencanaan membantu menyusun anggaran tenaga kerja yang sesuai untuk setiap departemen atau divisinya. Nah, yang keenam, meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia. Yang ketujuh, fungsi manajemen. Yang kedelapan, landasan fungsi personalianya. Yang kesembilan, pemanfaatan yang efisien. Yang kesepuluh, motivasi. Yang kesebelas, hubungan antar manusia yang lebih baik.
Yang ke-12, produksi yang lebih tinggi. Yang ke-13, perencanaan sumber daya manusia. Yang ke-14, strategi internasional. Cara meningkatkan kinerja karyawan yang pertama, memberikan tugas sesuai minat dan kemampuan sumber daya manusia. Jadi pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang senang akan menghasilkan output yang maksimal. Nah, yang kedua, membangun komunikasi dua arah secara efektif. Jadi menjaga hubungan antara atasan dan bawahan itu membuat suasana itu menjadi nyaman. Nah, yang ketiga, menciptakan kenyamanan dalam bekerja. Jika kita nyaman dalam bekerja, produktivitas kita juga akan meningkat. Nah, yang keempat, mengadakan pelatihan. Yang kelima, melibatkan karyawan untuk berbagi ide ke perusahaan. Yang keenam, menerapkan sistem reward and punishment. Yang ketujuh, melakukan evaluasi.